Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Faramdania, mahasiswa Setia Has Al-Jalani dengan NIM 22501030. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang distribusi dalam ekonomi Islam. Secara umum, distribusi adalah menyalurkan suatu produk, baik barang maupun jasa, dari tangan produsen ke tangan konsumen sehingga produk tersebar luas. Distribusi dalam Islam dinamakan dengan dulah atau distribusi dalam Islam. Secara bahasa berarti perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan secara istilah, distribusi dalam Islam adalah penyaluran harta kekayaan kepada beberapa pihak. Menurut Hanif dan Muhammad 2009 dalam buku Ekonomi Mikrosyariah Bank Indonesia mengatakan bahwasanya kegiatan kontribusi ekonomi itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada distribusi praproduksi. Yang kedua ada distribusi pasca produksi. Dan yang ketiga ada redistribusi. Nah, yang pertama yaitu distribusi praproduksi. Distribusi praproduksi adalah distribusi yang dilakukan sebelum dimulainya proses produksi barang atau jasa. Contohnya, sebuah perusahaan makanan baru menerima pengiriman mesin pencampur dan oven dari pabrik peralatan ke lokasi pabrik sebelum memulai produksi makanan. Selanjutnya yaitu distribusi pasca produksi. Distribusi pasca produksi ini yaitu tahap penyebaran, pendistribusian, dan penyaluran hasil produksi barang atau jasa ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu distribusi pasca produksi. Distribusi pasca produksi adalah tahap penyebaran, pendistribusian, dan penyaluran hasil produksi barang atau jasa ke tangan konsumen setelah proses produksi selesai. Yang ketiga yaitu redistribusi, yaitu proses penyaluran ulang produk, karya kreatif, atau akses ke hasil produksi setelah tahap distribusi awal selesai. Contoh, sebuah film yang selesai tayang di bioskop nasional didistribusikan ulang ke platform streaming internasional seperti Netflix atau Disney untuk menjangkau penonton di luar negeri, atau tayang ulang di bioskop khusus pada acara festival film. Pada redistribusi ini memiliki 3 konsep. Yang pertama ada positive measure atau ukuran positif. Yang kedua ada voluntary measure dan ada prohibitive measure. Yang pertama positive measure atau ukuran positif redistribusi adalah redistribusi kekayaan dan pendapat melalui mekanisme yang diwajibkan oleh syariah, yaitu seperti zakat dan waris. Keduanya adalah hal yang wajib ditunaikan, baik ketika masih hidup atau setelah wafat. Yang kedua yaitu voluntary measure. Ini merupakan alat ukur redistribusi yang bersifat sukarela sesuai dengan ketentuan syariah. Hal tersebut mencerminkan pada penunaian infak, sedekah maupun wakaf. Selanjutnya yang ketiga adalah prohibitive measure. Itu alat ukur redistribusi yang wajib ditiadakan
karena akan membuat efek negatif redistribusi apabila dilaksanakan. Komponen utamanya ada dua, yaitu larangan riba, gharar, dan maisir, dan larangan melakukan kebatilan dan kezaliman. Baik, sekarang kita akan menjelaskan konsep siswaf, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat sendiri memiliki beberapa konsep. Yang pertama, dikeluarkan dalam bentuk harta atau material yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi syarat. Zakat ini disebut juga dengan infak atau sedekah wajib. Zakat disalurkan pada 3 asnaf penerima zakat yang disebut dengan mustahik. Selanjutnya, infak. Infak juga memiliki beberapa konsep, diantaranya yaitu dikeluarkan dalam bentuk material atau harta, uang ataupun barang. Infak terbagi menjadi dua, yaitu infak fisabilillah dan infak fisabilis syaitan. Infak fisabilillah sangat dianjurkan untuk ditunaikan. Bisa dihukumi sunnah. Selanjutnya, infak ini pemanfaatannya bebas selama untuk kemaslahatan. Sedekah. Sedekah dikeluarkan dalam bentuk material maupun non-material. Sedekah material disebut juga dengan infak fisabilillah dan sangat dianjurkan untuk ditunaikan. Dihukumi sunnah. Pemanfaatannya juga bebas selama untuk kemaslahatan. Selanjutnya, wakaf. Wakaf berbeda dari zakat, infak, dan sedekah. Wakaf ini dikeluarkan dalam bentuk harta atau material yang dikeluarkan dengan prinsip menahan pokok harta tersebut agar terus berkembang. Pemanfaatan wakaf itu bebas, sama seperti halnya sedekah dan infak, selama untuk kemaslahatan. Baik, setelah menjelaskan distribusi dalam ekonomi Islam, dari mulai pengertian, dari beberapa fase distribusi, dan beberapa konsep siswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya menuju tipologi maslahah oriented economic management. Upaya yang harus kita lakukan untuk menuju tipologi maslahah oriented economic management itu kita harus mengetahui dan mengkaji kelemahan 3 tipologi manusia. Ada 3 tipologi manusia. Yang pertama ada konvensional economic man, yang kedua ada asketic economic man, dan yang ketiga ada apathetic economic man. Nah, sekarang kita akan mengetahui dan mengkaji kelemahan dari 3 tipologi tersebut. Yang pertama yaitu konvensional economic man. Yang pertama ada kekeliruan cara pandang kehidupan akhirat. Lemahnya orientasi menebar manfaat untuk pihak lain, lalu mendorong penguatan individualisme baik pada sisi konsumsi maupun produksi. Mengetahui kelemahan tipologi yang kedua yaitu asketic economic man. Ada kekeliruan cara pandang kehidupan dunia. Lemahnya komitmen untuk memperkuat produktivitas sehingga produktivitas ekonomi tidak berada pada kondisi optimal. Selanjutnya, perilaku konsumsi yang seadanya akan membuat konsumsi tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga dari tipologi manusia yaitu apathetic economic man.
Dari kelemahan ketiga ini, yang pertama ada kekeliruan cara pandang kehidupan dunia dan akhirat, lemahnya komitmen produktivitas yang berakibat pada tidak optimalnya produktivitas ekonomi. Konsumsi juga akan berada pada tingkat yang sangat minimalis sehingga konsumsi tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada orang lain sehingga akan mengakibatkan hilangnya izzah seseorang. Langkah terakhir untuk menuju maslahah oriented economic yaitu langkah perbaikan dari 3 tipologi manusia yang tadi kita lontarkan. Tipologi yang pertama yaitu konvensional economic. Langkah perbaikannya itu dengan memperkuat orientasi akhirat, memperkuat paradigma, menebar manfaat bagi pihak lain, memperkuat filosofi bahwa maslahah oriented bukanlah beban. Teknologi yang kedua yaitu asketik economic. Cara perbaikannya itu dengan memperbaiki cara pandang kehidupan dunia, memperkuat semangat produktivitas ekonomi sebagai bagian dari ajaran agama termasuk konsumsi yang berkualitas, menguatkan paradigma bahwa memberikan kemaslahatan yang lebih besar lebih disukai dalam Islam. Memahami, mengkaji kelemahan yang ketiga dari tipologi manusia yaitu apathetic economic. Kita bisa mengetahui dengan kekeliruan cara pandang kehidupan dunia dan akhirat, lemahnya komitmen produktivitas yang berakibat pada tidak optimalnya produktivitas ekonomi. Konsumsi juga akan berada pada tingkat yang sangat minimalis sehingga konsumsi tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada orang lain sehingga akan mengakibatkan hilangnya izzah. Baik, dari penjelasan tadi yang saya lontarkan, yang saya sampaikan, mungkin masih banyak kekurangan dari cara penyampaian ataupun materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.